Selamat pagi semua, selamat pagi semua. Sudah siap dengar cerita hari ini? Kita sama-sama baca yuk. Satu buku dengan judul Si Tudung Merah. Dikisahkan kembali oleh Rob Lloyd Jones, ilustrasi oleh Lorena Alvarez. Pada zaman dahulu, ada seorang gadis yang dipanggil dengan nama Si Tudung Merah. Gadis itu dipanggil Si Tudung Merah karena selalu memakai tudung merah. Aku menyukai tudung merahku. Si Tudung Merah tinggal di rumah yang kecil di tengah hutan. Ibunya memelihara lebah dan mengumpulkan madu. Mung, mung, mung. Ayahnya adalah penebang pohon di hutan. Duk, duk, duk. Suatu hari, ibunya memberikan pot berisi madu kepada Si Tudung Merah. Madu ini untuk nenekmu. Nenek Si Tudung Merah tinggal di sebuah pondok di pinggir hutan. Rumah Si Tudung Merah, pondok nenek Si Tudung Merah. Si Tudung Merah lalu memakai tudung merahnya dan berangkat. Si Tudung Merah melompat-lompat sepanjang jalan, menyanyikan lagu tentang tudung merahnya. Tudungku panjang, merah, tudungku berada di atas kepalaku, tralalalala. Halo Tudung Merah, sapa ayahnya. Tapi ada lagi yang memerhatikan Si Tudung Merah. Seekor serigala. Serigala itu sedang lapar. Aku sudah bosan makan serangga dan buah. Serigala mengeluh. Aku ingin makan sesuatu yang lebih besar. Saat melihat Si Tudung Merah, perut serigala keroncongan. Serigala sebenarnya bisa melahap langsung Si Tudung Merah, tapi serigala suka membuat perangkap. Ini akan menjadi perangkap terbaikku. Dia membuat jaring dengan cepat. Kemudian serigala berlari cepat mendahului Si Tudung Merah untuk meletakkan perangkapnya. Serigala lalu bersembunyi di balik pohon dan menunggu. Si Tudung Merah melompat mendekat. Tudungku bagus untuk digunakan di hutan, tralalalala. Si Tudung Merah melompati perangkap itu. Gagal, gumam serigala. Serigala berlari dari belakang pohon dan menginjak perangkap itu. Perangkap ini kelihatan berfungsi. Akhirnya perangkap itu memerangkap serigala. Ya! Gagal! Geram serigala. Serigala memikirkan perangkap yang lebih sempurna. Dia menggali lubang yang dalam dan menutupinya dengan ranting pohon. Kemudian serigala bersembunyi lagi. Si Tudung Merah melompat mendekat. Jaket sungguh bagus, tapi kalau kamu ingin bersinar, pakailah tudung, tralalalala. Si Tudung Merah melompati lubang. Gagal, teriak serigala. Serigala berlari dari tempat persembunyiannya dan menginjak ranting pohon. Gagal, teriak serigala. Serigala sudah lelah membuat perangkap lain. Aku akan menerkam dan menelannya saja, pikir serigala. Serigala berlari mendahului Si Tudung Merah dan bersembunyi lagi.
si tudung merah melompat mendekat. Serigala lalu menerkam. Ups! Tapi dia membentur pot madu. Akhirnya si tudung merah melihat serigala. "Anjing kecil yang imut," kata gadis itu. "Anjing kecil? Oh, nikmatnya. Sampai jumpa lagi anjing kecil," kata si tudung merah. "Aku akan mengunjungi nenekku." Serigala menyeringai licik. Mungkin dia masih bisa memperdaya gadis itu. Serigala bergegas menuju pondok nenek si tudung merah dan mengetuk pintu. Tok, tok. Nenek membuka pintu. Kemudian serigala menelan sang nenek. Kurus tapi lezat. Dengan cepat, serigala memakai pakaian sang nenek dan melompat ke tempat tidur. "Sekarang waktunya menggunakan perangkap cerdikku." 1 menit kemudian, ada ketukan di pintu rumah nenek. "Masuklah," kata serigala dengan suara parau. "Aku telah membawakan madu untuk nenek," kata si tudung merah. Si tudung merah melihat lebih dekat. "Oh nenek," katanya, "telingamu besar sekali." "Supaya aku bisa mendengarmu lebih jelas sayangku," kata serigala. Si tudung merah datang mendekat. "Oh nenek, matamu besar sekali." "Supaya aku bisa melihatmu lebih jelas sayangku," jawab serigala. "Oh nenek," kata si tudung merah, "bulu tanganmu lebat sekali." "Supaya aku bisa memelukmu lebih erat sayangku," kata serigala. Si tudung merah mundur. "Oh nenek, gigimu besar sekali." "Supaya aku bisa menelanmu," geram serigala. Serigala lalu melompat dari tempat tidur dan menelan si tudung merah. Serigala berbaring kembali ke tempat tidur. "Perangkapku berhasil." Serigala pun tertidur nyenyak. Di dalam hutan, ayah si tudung merah telah menyelesaikan pekerjaannya. Dia memutuskan pergi ke pondok nenek dan pulang bersama si tudung merah. Ada banyak serigala di hutan ini. Ayah tiba di pondok nenek. Saat mengintip melalui jendela, ayah melihat ada serigala yang sedang tertidur mendengkur. Apakah serigala rakus itu telah menelan keduanya? Ayah marah. Lalu muncullah sebuah rencana cerdik. Zzz. Ayah mendobrak pintu pondok. Brak! Ayah lalu memotong perut serigala. Si tudung merah dan neneknya keluar dari perut serigala. Ibu baik-baik saja? Sekarang nenek memiliki rencana cerdik juga. Sambil tertawa kecil, nenek berlari keluar dan mengumpulkan banyak batu. Si tudung merah memasukkan batu-batu itu ke perut serigala. Kemudian nenek menjahit perut serigala. Serigala terbangun dan menyaksikan apa yang telah terjadi. Gagal, serigala melolong. Batu-batu di perut serigala berbunyi ketika dia melangkah. Sekarang aku tidak pernah bisa membuntuti manusia. Serigala kembali memakan serangga dan buah. Yak, umbang. Dan si tudung merah melompat-lompat sepanjang perjalanan pulang. Selesai ceritanya. Anak-anak,
cerita ini hanya sebuah dongeng. Anak-anak perlu mengambil kesimpulan. Anak-anak harus selalu hati-hati terhadap orang-orang yang baru pertama kali anak-anak temui. Sekian ceritanya, sampai jumpa di cerita lainnya.